Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sheila Dona dalam acara podcast Bisik Mamu. Bicara asik sama kamu. Agak ribet ya karena gue harus bawa tab juga. Terus jadi menyampaikannya mohon maaf kalau agak-agak keribetan. Di sini podcast Bisik Mamu agak berbeda dengan yang biasanya. Biasanya podcast Bisik Mamu itu kita ngerekamnya di studio loh teman Bisik Mamu. Tapi kali ini saya berada di satu tempat karena kita mau ada seremoni acara Lumen Music, salah satu kolaborasi dengan Bisik Mamu. Bisik Mamu ini kalau boleh dikasih tahu memiliki sponsor, supported salah satunya ada di tempat ini. Dan ada juga produk Black Star dan Lumen Music Entertainment. Oke. Teman Bisik Mamu apa kabar semua di sana? Sehat ya? Jangan lupa jaga protokoler kesehatannya dimanapun ada berada. Kalau kita acara hari ini sudah melakukan swab, sudah melakukan swab, sudah melakukan antigen dan lain-lain, jadi insya Allah aman dari COVID-19. Amin. Saya di sini karena di tempat yang berbeda, saya perkenalkan dulu siapa sih yang saya bawa dan saya undang hari ini teman Bisik Mamu. Pengen tahu nggak? Pasti pengen tahu ya. Saya perkenalkan dulu, ada Hikmah dari penggerak Lumen Music podcast nantinya. And then ada Fisco. Sorry saya lupa namanya, padahal tadi udah kenalan loh teman Bisik Mamu. Ya wajar ya karena baru beberapa menit doang loh tadi saya kenalannya. Ada Fisco. Boleh dikasih mic-nya karena kita mic-nya terbatas sekali. Mohon maaf teman Bisik Mamu. Mas Fisco dari Black Star. Oke, dari Black Star. And then saya di sini kan di dalam place yang berbeda atau tempat yang berbeda, yaitu Gen Music ya, Gen Live. Ini lebih kepada bar ya, bar atau resto, bar and resto. Saya perkenalkan dulu pemiliknya, mungkin namanya Bapak? Pemiliknya siapa namanya? Outlet Manager Yuzi. Yuzi. Oh gitarisnya Gen. Gitarisnya siapa namanya? Maksudnya no. Maksudnya gitaris dari mana? Gen live di sini? Oh salah satu translatornya juga Bapak. Bukan Bapak ya. Ngomongnya apa sih kalau di Jepang ini kan aslinya dari Jepang nih. Siapa namanya? Kalau di Jepang apa namanya? Kalau kakak itu apa artinya? Kakak? Dari Jepang apa artinya? Bahasanya? Sama. Sana. San. Artinya bapak. Oh bapak. Ibu. Oh bapak. Yamagen. Yamagen. Karena kita di sini ada di Gen Live, Resto and Bar. Jadinya nama Yamagen. Gen itu mungkin saya sadur dari Bapak Yamagen ya. Iya betul ya? Enggak. Ada artinya. Oh ada artinya. Artinya bahasa Inggris generations. Oh, Generations berarti gens. Oke. Gens. Nanti kita omongin ya. Dunia Karena itu saya mau ngomongin masalah Music Lumen Podcast dulu yang rencana kita mau buat. Ada Bapak Hikmah. Silakan dipegang mic ya. Oke. Ini kalau ngelihat Music Lumen ini kan sebenarnya kita sudah punya perencanaan dan kolaborasi dengan Bisik Mamu. Betul. Ya kan? Apa sih motivationnya untuk membuat Music Lumen ini? Musik Lumen Entertainment, kita itu mempunyai nafas untuk menghidupkan kembali para musisi dan sebenarnya pelaku musik, lebih khususnya pelaku musik, industri musik Indonesia ya. Karena di masa pandemi sekarang, yang dari kerabat terdekat aja untuk mereka punya gairah bermusik aja udah sedikit turun menurut kita. Jadinya kita punya nafas untuk menghidupkan semangat mereka kembali gitu loh. Dengan ada 2 platform, melalui podcast, YouTube, dan satu itu acara musik yang offline, bisa disebut gigs mungkin, yang nanti setelah ini mungkin ada acara musiknya. Setelah itu kita akan melakukan acara musik itu melalui 2 interval dalam 1 bulan, jadi 2 minggu sekali. Itu rutin, rencana kita akan rutin dan tempatnya akan di sini.
Menampilkan anak-anak musik ya. Betul, betul. Oke. Jadi kita bisa menyebut diri kita tuh wadah sih sebenarnya. Oke. Wadah untuk mereka kan, karena ya di masa pandemi sekarang susah lah untuk mereka untuk mengekspresikan diri mereka gitu loh. Apresiasikan juga ya musik Indonesia ya. Untuk mendapatkan apresiasi dari Betul. audiensnya sendiri kan itu Oke. sulit gitu. Karena yang namanya musik daring atau musik live streaming ya vibe-nya pasti beda. Oh, betul. Vibe-nya betul pasti banget. beda banget sama offline. Mereka pasti akan lebih diapresiasi kalau misalkan ada audiensnya. Betul, karena saya tahu juga kalau misalkan digital music ini agak sedikit menurun ya. Setelah pas masa pandemi ini memang menurun sekali untuk pendengarnya ya. Untuk pendengarnya turun Jadi banget. kita mengapresiasikan musik-musik Indonesia itu masuk ke lebih dikenal mungkin ya, lebih dikenal. Iya, kan banyak nih anak-anak muda sekarang yang lagi semangat-semangatnya untuk bermusik, lagi Oke. semangat-semangatnya untuk membuat seni, tapi nggak ada wadahnya gitu loh. Oke. Nah, kita tuh tergerak, ayo deh, kasihan nih mereka orang. Tapi kan setahu saya yang namanya podcast itu kan pembicaraan, Mas, pembahasan. Apa aja nanti yang dibahas rencananya? Yang dibahas banyak, Hmm. bagaimana cara mereka, contohnya misalkan, contohnya untuk band atau musisi atau pelaku industri musik yang sudah bertahan sekian lama, terus tiba-tiba kepotong sama pandemi. Nah, kita mau tahu tuh cara mereka untuk survive dan bertahan dari masa pandemi ini gimana, terus problem solve-nya mereka akhirnya untuk bisa survive itu gimana, terus untuk tetap melanjutkan regenerasi mereka tuh gimana. Oke. Yang hal-hal genrenya yang kayak sendiri gitu. gimana? Genrenya kita universal. Universal. Apapun. Berarti koplo pun masuk ya kayaknya. Masuk, boleh, silakan. Dangdut boleh. Ada pembahasan koplo ya. Oke, kayaknya saya suka sekali itu. Karena koplo kayaknya memang paling enak didengar dibanding yang lain buat Dangdut saya. is music my country kalau gitu. kata Project Oh, Pop. itu iklannya. Oke, terus kira-kira goalsnya nih apa sih, ngebikin apa nantinya? Goalsnya adalah untuk menumbuhkan lagi. Hanya menumbuhkan saja Kalau atau misalkan dulu zaman menciptakan aplikasi gitu nggak nantinya? Apa mengajarkan, menawarkan siapapun yang mendengar Lumen Music ini, podcast Lumen Music ini untuk membuat aplikasi baru gitu? aplikasi sih enggak, kita platformnya tetap si itu tadi, si YouTube dan podcast. Hanya YouTube dan podcast itu podcast ya? banyak ya. Kita nih ibaratnya kita jadi rumah untuk mereka. Namanya rumah, tempat kita pulang, tempat kita kembali, tempat yang paling nyaman untuk kita istirahat, dan tempat yang paling nyaman untuk dapat inspirasi. Cara menginspirasinya seperti apa? Cara menginspirasinya dengan gerakan seperti ini. Gerakan seperti ini, Kita melakukan gerakan-gerakan seperti ini untuk menginspirasi orang-orang. Ayo loh, industri musik nih belum semati ini. Industri musik tuh belum sevakum ini. Industri musik tuh masih bisa hidup asalkan kita semua mau bergerak. Asalkan masih kita ada kesempatan untuk membangkitkannya ya dengan dengan podcast Lumen. Maaf karena saya ingat ya Bisik Mamu, jadi Bisik Mamu terus yang saya bawa. Teman Bisik Mamu, saya lanjutin ya. Boleh. Mungkin Mas Hikma, saya manggilnya apa ya? Mas Hikma, saya ganti dulu deh ke Black Star. Oke. Saya mau tanya ke Black Star nih. Iya. Supported apa sih yang diberikan dengan acara Lumen Podcast ini, Mas Fisco? Saya dari Black Star itu kita mau support musisi-musisi yang mungkin memang, ayo nih ada gigs di sini, tapi kita ada Agak keterbatasan. Di dekat, Mas. Agak di dekat mic. Ada keterbatasan apa soal, kita nggak ada alatnya, kita nggak ada ini. Oh ya, lu butuhnya apa? Saya butuh ampli. Oke, saya ada Black Star nih, pasang. Lu mau pakai buat acara, buat gigs, buat video klip, boleh lah, pakai aja gitu. Atau ini karena apa Sebenarnya ya? kan kita kalau dulu kan kita punya event-event nih. Mm-mm. Ya. Black Star ini dulu sering bikin nggak event-event? Atau ikut event-event apa gitu yang sebelum-sebelumnya pernah sebelum pandemi ini loh maksud sebelum saya. pandemi sih kita rutin Java Jazz sih. Oh oke, Java Jazz ya, wow Java keren. Jazz, ya. Keren sekali. Rutin Java Jazz, terus pokoknya kegiatan-kegiatan musisi-musisi dari kita sebenarnya lebih merangkul community sih. Oh, oke. Komunitasnya diapain? Komunitas musik. Jadi dikumpulkannya dengan cara bagaimana? kita dari sharing dari media sosial gitu. Ayo ini kita mau ada acara gini-gini. Siapa yang mau main? Siapa yang mau ini? Kita butuh alat apa? Ayo kita support. Gitu. Hanya sekedar alatnya aja ya? Iya.
Free atau bagaimana sistemnya? Free. Free. Lah, bagaimana cara menjualnya itu Black Star dengan free itu? Nah, menjualnya itu dari teman-teman musisi yang tadi kita rangkul tadi, community tadi. Nah, Bekerja sama dengan ya, musisi. kita sharing di media sosial. Itu nanti kan perlahan-lahan akan orang tanya, oh Black Star tuh kayak gini ya suaranya. Oh, orang jadi cari Black Star dari Tokopedia, antar dari toko-toko musik terdekat mereka gitu. Oh, berarti maksudnya supportednya sebenarnya Ya, lebih sebenarnya kepada sih ya lebih ke hubungan timbal secara- baliknya. Oke. Saya kita support tapi secara tidak langsung kan kita branding juga. Ya, betul. Berarti benar-benar membranding produk ya. Iya. Oke, terus apa nih rencana berikutnya untuk Black Star sendiri apa? Rencana Black Star sih ya lebih tadi sih lebih merangkul ke musisi-musisi yang memang butuh alatnya, dengan keterbatasan alat mereka nggak punya, kita ayo Bisa ya? bisa, Langsung kita- menghubungi Black iya, Star ya? Iya. Oh, Mau gitu. bikin acara di mana yuk kita siap. Oh gitu, oke. Sip. Keren juga ya Bisik Mamu ya, ternyata ada supported yang baik sekali kalau kata saya, baik banget karena memberikan kesempatan buat para musisi-musisi di Indonesia ini berkembang, membangkitkan musiknya dan mungkin menciptakan karyanya ya sebagai Iya. musisi yang baik di acara-acara. Mungkin karena pandemi ini kan event itu terbatas sekali ya. Iya betul. Jadi kalau misalkan memang salah satunya ini kita punya tempat atau punya wadah kayak Gens Live ini punya kesempatan untuk bisa membangkitkan musik Indonesia, bisa menghubungi Black Star sebagai supported alat-alat musik yang ada di Indonesia. Betul? Ya, betul. Indonesia ya, nasional Indonesia. ya sistemnya ya? Indonesia, Oke, Indonesia. Dan selanjutnya saya mau bicara nih sama pemiliknya. Tapi sebelumnya saya sebenarnya pengen nanya dulu sama Mas Hikmani. Kenapa podcast Bisik Mamu tuh dipilihnya di sini? Kenapa podcast musik Mamu dipilihnya di sini? Bisik Lumen ini. Karena nantinya ini pun akan jadi tempat kita untuk tag podcast si Oke. Musik Lumen itu sendiri. Oke. Nantinya pun tempat ini akan jadi tempat kita untuk mengadakan musik-musik offline. Jadi kita ngundang Musik Mamu biar tahu vibe-nya seperti apa, Oke. nyamannya seperti apa tempat ini, enaknya seperti apa gitu loh. Bisa dibilang kan si Gens ini juga dibilang pelaku industri musik ya, karena kan Betul. resto and bar ada live music juga. Oke. Nah kita nggak bisa mengesampingkan itu karena target kita adalah si pelaku musik itu sendiri, Oke. pelaku berarti industri musik itu musisinya sendiri. ya, Nah, dari langsung ya. Black Star, dari Gens Bar and Resto Live Music ini, mereka kan bisa disebut adalah pelaku industri musik ini sendiri. Jadi kita ngundang Musik Mamu untuk kesini. Oh, alhamdulillah. Terima kasih sudah mengundang Bisik Mamu ke sini. Oke, sama-sama. Karena memang kita rencananya mau terus kolaborasi dengan Bisik Mamu dan Musik Lumen yang insya Allah terus berkembang ya. Terus berkembang, harus terus berkembang. Selanjutnya saya mau ngomong ini kenapa sih dari sejak kapan Gens ini berdiri? Ngerti bahasa Indonesia nggak? Bahasa Mas? Indonesia Oh, saya manggilnya yang- Mas aja ya karena di Indonesia ini terkenalnya Abang dan Mas. Jadi mau dipanggil Mas apa Abang? Susah. Susah, Bahasa Chopin saya nggak bisa oke, mengerti. oke. Minta maaf. Yamagen aja, Yamagen. Yamagen. Oh, Yamagen, iya, Ya, Yamagen Yamagen aja. sendiri gimana? Maksudnya sudah berapa lama dia di sini mendirikan Oh, iya. resto ini? 2 tahun. Sudah 2 tahun? Dari enggak, cuma 2 tahun. 2019 Oh, kita startnya bangun. 2019. Juni. 2019 di bulan Juli. Waktu masih NICSI di Oh, oke. Blok M. Oh. Yang terakhir. Terakhir berlaku. before di sini ya. Sehari ya lalu kita buka. Oke. Keren lah. Tapi kenapa menginspirasi apa sebenarnya? Kalau ngelihat tempatnya kan kayaknya ini memberikan live sekali, live music sekali gitu. Terinspirasi dari mana? What's your impression? Jadi Indonesia nggak punya live house. Nggak punya label house? Nggak punya live house. Live house itu Live tidak ada di house? sini. Oh, Tapi live house. bar, resto ada. Oh, oke. Imajinasinya live music sudah termasuk. Tapi di Jepang sebenarnya customer kenapa datang ke tempat musik karena live, Oke. bukan minum, bukan makan. Mereka lebih suka nonton live ya. Tujuannya beda. Tujuannya beda. Beda. Tujuannya apa tuh? Jadi stage-nya kayak gini tinggi, Oke. ada
apa lighting, terus full band. Tapi di Indonesia biasanya sama kan lantai, Oke. lantai sama. Hmm, hmm, hmm. Beberapa tempat live music aja seperti M Block atau BSD. Jadi saya mau bikin konsep ini kayak live house, Maluma house. Music, inspirasinya. Mengumpulkan komunitas juga nggak? Komunitas musik juga nggak? Ada Ada? karena ada teman-teman saya punya komunitas Jepang, live apa music Jepang seperti NHSI yang Japanese Festival. Tapi ternyata saya mulai kayak gini, ketemu banyak komunitas Indonesia. Oh, Underground, Oh, oke. hard rock, jazz. Wow, asyik. Gue denger suaranya kayaknya rocker banget deh. Saya juga punya nih. Oh gitu, apa Iya. namanya bandnya? Sekarang sementara namanya FMB, FM itu apa? Food and Beverage. Food and Beverage. Ya. Itu nama jenis makanan, jenis resto. Karena my outlet manager bartender and guitarist. Oh gitu. Penyanyi buka ini kayak gini. Oh jadi restoran. pemainnya F&B semua orang-orang Ya, F&B. koki Wow basis. keren. Wow keren Koki sekali. basis. Keren. Wow keren. Inspirasinya dari mana itu bikin F&B? Oh dia bilang kita ketemu di dunia FMB. Oh gitu. Oh oke. iya. Bukan ya. Oh. Nggak bisa bilang di media kan. Ya, Jangan ya, kan. ya. Terus apa nih, Ronsan, kalau misalkan ngeliat kan di Indonesia ini kan banyak banget style music ya, ya kan, genre-nya banyak sekali. Gitu Lumayan. kan. Kalau di bedanya apa sama di Jepang? Ya paling beda musisi nggak bayar. Ini Nggak paling banyak? beda. Karena kalau di Jepang musisi harus bawa customer sendiri. Oh, Di oke. sini outlet payment, outlet bayar. Jadi musisi ada yang banyak tidak pikir bagaimana bisa dapat komunitas fans. Oh, oke. Ini paling bedanya sama Jepang di Indonesia. Indonesia. Kalau di Jepang lebih kepada apa? Maksudnya untuk genre-nya itu biasanya masuk live itu apa? Kalau di sini Macam-macam. kan macam-macam. Oh, universal Macam-macam. juga ya? Ya unik Dangdut terus. itu kebawa nggak di Jepang? Hah? Dangdut itu terbawa nggak di Jepang? Dangdut dipanggil enka mungkin. enka? Enka. Style tradisional Jepang seperti dangdut. Dangdut Indonesia pernah masuk juga di Jepang? Nggak ada mungkin. Oh enggak ya, belum ya. Jadi Nanti masih saya ada masukin spasinya. boleh ya. Silakan. Ibu silakan. Teman bisik kamu ini seru banget loh sebenarnya. Karena saya baru tahu karena kultur kita kan berbeda ya. Antara Indonesia dan Jepang itu kan berbeda. Jadi ada perbedaan itulah yang membuat saya menarik sekali. Mau saya tanya lagi. Terus kalau misalkan di Jepang sendiri nih, ya Jepang sendiri kan punya kebiasaan kalau di sini kan kita resto and bar, berarti kan ada minuman dan lain-lain. Mereka kalau misalkan menikmati live music bagaimana kalau di sana? Jadi musisi harus semangat. Oh gitu, Karena memberikan spirit biasanya ya. kosong. Tempat live music nggak ada customer. Oh, Jadi musisi sewa tempat. sewa tempat. Satu malam sama 5 band. Jual tiket sendiri. Oh gitu. Oh berarti beda banget ya sama di Indonesia. Beda. Kalau di Indonesia tuh free everything ya. Ya. Kecuali minum urusan F&B ya. Ya, jadi bagaimana bisa dapat career music? Saya pikir penting itu. Masing-masing band, musisi artis Oke. punya fans caranya. Itu penting saya rasanya. Bicara cara. Terus Terus ini sadurannya apa? Saya tadi kan ngelihat kayaknya ada something yang unik sekali dengan bajunya CBGB. Oh, iya. What's the CBGB? Oh iya, ini saya tahu CBGB Iya. dari my guitarist. Oh oke. Oh, tolong jelaskan. Gitarisnya keren loh, tahu semua ya ternyata kayaknya. Iya, keren. Apa tuh? Apa CBGB itu? Cik. Jadi basicnya ini gue pengen bikin Gens ini sebagai rumah musisi. Oh, oke. Rumah musisi. Dalam arti ketika lo senang, ketika lo susah, ketika lo sedih, ini rumah lo. Oh, oke, berarti Jadi- merasa come home ya. Home sweet home. Home lah. sweet home, Sweet betul home. sekali. Nggak menutup kemungkinan untuk semua genre musik masuk di sini, dan gue pengen semua komunitas dengan generasi-generasi yang berbeda sesuai dengan nama yang ada di sini, Gens dengan aslinya Generation. Oh, oke. Poinnya sih itu.
poinnya itu. Wah keren, keren banget. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Podcast Basic Mamu, kita nggak bisa lama-lama untuk seremoni ini karena setelah ini kita mau seremoni lanjutan pembukaan acara Musik Lumen yang insya Allah kita sebentar lagi kita jalanin. Terima kasih udah bincang-bincang sama Basic Mamu. Ngomong dong, bicara asik sama kamu. Tunjuk tangan ya. Basic Mamu, bicara asik sama kamu. Teman Basic Mamu, sekian dulu acara hari ini. Terima kasih, sehat selalu ya teman Basic Mamu. Kita ketemu lagi di acara berikutnya. Mudah-mudahan bisa live juga dimanapun Basic Mamu. Dan saya doakan semoga Musik Lumen lancar, Black Star juga lancar semua urusannya dan musiknya dan semua alat-alatnya bisa diperjualbelikan dengan mudah sekali, membangkitkan musik Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Dan Gens Live mudah-mudahan lancar terus usahanya ya. Thanks too much for everything. Salam Basic Mamu, bicara asik sama kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.